Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Perjalanan. Hari ini adalah hari Jumat 19 Agustus 2022. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Allah Tritunggal yang Esa. Allah Tritunggal yang Esa. Firman Tuhan terambil dalam Matius 28 ayat yang ke-19. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Markus 12 ayat ke-29. Dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar tentang kebenaran firman Allah bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang Esa di dalam tiga pribadi, dalam tiga oknum, dalam satu pribadi yaitu Allah Tritunggal. Berkati agar kami punya pemahaman yang benar dalam hal ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, Allah Tritunggal yang Esa. Allah dari tiga oknum dalam satu pribadi. Sahabat seperjalanan, tidak ada kata yang tepat apakah oknum, apakah pribadi, ataukah ilahi. Itu adalah pembahasaan yang menjelaskan tentang siapa Tuhan. Pada dasarnya bahasa manusia sulit untuk menjelaskan secara gamblang dan tepat tentang siapa Tuhan. Namun firman Tuhan di dalam keterbatasan bahasa manusia menjelaskan semuanya itu dengan gamblang, benar, dan jelas. Ada banyak catatan dalam Alkitab. Namun kalau kita melihat saudara dalam Matius 28 ayat 19 dikatakan di sana, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kita bertemu dengan tiga oknum dari Allah Tritunggal, Bapa, Anak dan Roh Kudus dalam satu pribadi. Sahabat seperjalanan, dalam Markus 12 ayat 29 dikatakan, dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Sahabat seperjalanan, dalam rangka Allah memperkenalkan dirinya kepada manusia, dalam rangka Allah menjelaskan siapa dirinya kepada manusia, maka Allah harus masuk dalam keterbatasan manusia dalam memahami. Pikiran yang terbatas, kita diikat oleh yang namanya lahiriah, jasmania, bahasa yang terbatas, sementara Allah pribadi yang sempurna, yang tidak terbatas. Sama dengan bagaimana kita bisa menampung air lautan dalam sebuah gelas, itu tidak mungkin. Demikian juga bagaimana kita memahami Allah yang maha besar, yang maha agung, yang maha mulia di dalam pikiran manusia yang terbatas. Sahabat seperjalanan, pada titik ini mari kita belajar yang lebih disederhanakan. Mengapa bahwa kita menyembah Allah Tritunggal dan Allah yang Esa, Bapa, Anak dan Roh Kudus, itu bukan berarti tiga. Kalau kita bicara tentang matematika, 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Itu matematika, sementara Tuhan bukan matematika. Tetapi kalau kita memakai juga matematika, sama juga. 1 kali 1 kali 1 sama dengan 1. 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. 1 kali 1 kali 1 sama dengan 1. Mana yang benar? Ini matematika. Kalau kita mengilustrasikan dengan zat yang ada di dalam dunia ini, yaitu cair, air. Air sewaktu diuapkan, dipanaskan menjadi uap. Sewaktu didinginkan, dia menjadi es. Unsurnya sama, air. Es, air, uap, tiga wujud. Tiga wujud dalam satu esensi. Bentuknya yang berbeda. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, saya seringkali menjelaskan dengan ilustrasi yang lebih sederhana lagi. Apakah saya satu atau tiga? Saya adalah seorang pendeta, saya adalah seorang suami, dan saya adalah seorang ayah. Apakah satu atau tiga? Satu pribadi di dalam tiga bentuk ekspresi, tiga bentuk peran. Sehingga kalau dikatakan Allah punya peran, tiga peran dalam satu pribadi, mungkin itu lebih tepat dibanding dengan kata oknum. Namun kembali, kata apapun dia bisa mewakili secara sempurna. Tiga peran dalam satu pribadi.
Allah Bapa merencanakan keselamatan dan sebagai Allah pencipta. Kemudian Allah Anak adalah yang menyempurnakan, melaksanakan keselamatan. Dan Allah Roh Kudus adalah Allah yang menjaga setiap anak-anak Tuhan setelah Yesus naik ke surga. Itu untuk menjaga setiap anak-anak Tuhan mendapatkan kekuatan, penyertaan, pertolongan, damai sejahtera, bimbingan, dan kekuatan. Maka sahabat seperjalanan, pembahasan seperti inilah yang agar manusia itu menjadi mudah mengerti akan kebenaran firman Allah. Sahabat seperjalanan, namun bagi orang yang mencurigai Tuhan, yang mencoba bahwa Tuhan itu bukan untuk hanya dipercaya, tetapi dianalisa. Pertanyaannya, bisakah kita menganalisa Tuhan? Hal yang sederhana sebelum berbicara tentang hubungan kita dengan Tuhan. Sewaktu seorang anak SD, bisakah dia memahami pelajaran SMP? Kalau kita lebih jauh lagi, bisakah anak 5 tahun memahami pelajaran-pelajaran untuk tingkat doktoral atau tingkat profesor? Bisakah? Maka itu sesuatu yang mustahil. Bisakah kita manusia menganalisa, meneliti tentang Tuhan yang maha besar, yang tidak terbatas, yang sempurna, sementara kita terbatas, kita tidak sempurna, kita banyak kekurangan? Bisakah menganalisa? Tidak mungkin. Sehingga hanya Tuhan sewaktu menyatakan dirinya, baik lewat suara Tuhan langsung di perjanjian lama, lewat malaikat Tuhan. Kemudian pada saat ini kita punya Alkitab secara lengkap lewat kebenaran firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Pemahaman tentang Allah Tritunggal yang sederhana dari ayat Matius 28:19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam Markus 12:29, dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, bukan 3. Kesimpulannya, kita bahasakan dalam bahasa sederhana. Allah itu 3 peran di dalam satu pribadi yang di dalam diri Allah. Apakah sewaktu Allah mencipta Yesus tidak berbagian? Karena di dalam satu pribadi. Yang namanya Yesus adalah Allah sendiri, yang namanya Bapa adalah Allah sendiri, yang namanya Roh Kudus adalah Allah sendiri. 3 peran dalam satu pribadi. Ada yang mengatakan 3 oknum dalam satu pribadi. Sahabat seperjalanan, apa kena mengenanya dengan kehidupan kita? Dengan kehidupan kita, bahwa kita bersyukur bahwa Allah menyatakan dirinya dengan bahasa yang mudah dimengerti. Apa tugas kita sebagai orang percaya? Maka jalanilah hidup, berimanlah kepada Tuhan. Jangan berupaya untuk menganalisa Tuhan, karena Tuhan terlalu besar untuk dianalisa. Firman Tuhan itu adalah ya, benar, dan amin. Mari sahabat seperjalanan, pelajaran kita saat ini adalah kita mau belajar adalah kebenaran-kebenaran firman yang lebih bersifat doktrinal, agar kita tidak tersesat, atau tatkala ada orang yang punya pemahaman yang keliru, kita bisa meluruskan berdasarkan terang kebenaran firman Allah. Shalom sahabat seperjalanan, Tuhan memberkati kita semua. Allah Tritunggal yang Esa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi kendala, kesulitan, masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang memohon berharap sesuatu kepada Tuhan, Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan, mari kita terus belajar kebenaran firman Tuhan, lebih mendalam, lebih mengerti, agar kita benar-benar memahami kebenaran dengan tepat. Tuhan memberkati kita semua, amin.